Terus Bapak ini saya teruskan ke Kiai Muslimin. Kiai, waktu tahun 2021, Kiai kan di Ma'had ya? Ya, menjadi pengasuh ya? Belum nempat. Oh masih tahun 2000. Kiai 2000 sudah. 2000. Nempatnya dari Pak. 2000 akhir. 2000 akhir. Iya. Nah, tapi sebelumnya masih Kiai Kalong ya? Iya. Datang pergi, datang pergi. Kiai Muslimin, waktu itu yang Kiai lakukan apa? Waktu menjadi pengasuh di Ma'had itu? Jadi di Ma'had itu atau dulu sebenarnya awal mulanya memang Pak Imam ingin memberikan nama pesantren gitu ya. Lalu berbagai diskusi dan lain sebagainya, ada masukan jangan pesantren, harus termasuk Pak Hadi Hidayat, Profesor Hadi Hidayat, namanya jangan sampai pesantren, harus Ma'had Ali. Jadi Mengapa? Mengapa? Karena beda ini, nama Ma'had Ali nanti akan berbeda dengan pesantren katanya. Ini khusus untuk mahasiswa. Jadi sebetulnya ini menghindari kata pesantren. Pesantren ya. Jadi Ma'had Ali itu Untuk apa? Untuk menghindari kata pesantren itu? ya mungkin itu karena stigma itu pesantren kan selama itu atau ya dulu biar gaya berbeda dengan yang lain begitu? ya itu diantaranya ya. Jadi ya. Ya. Ya, jadi gini, saya sebelum menempati rumah yang sekarang ditempati beliau Yai Hamzawi, itu saya duduk, artinya ditugasi oleh Pak Imam, ya Prof Imam itu tugas saya adalah ngimami sholat subuh. Jadi ngimami sholat subuh plus membangunkan atau mengajak bangun para mahasiswa yang mondok atau nyantri di Ma'had Ali itu. Itu putra putri ya? Putra putri, dulu putra putri jadi bukan. Ya putra aja ya? Ya, jadi saya jam 2, jam setengah 3 sudah datang di sini ngajak bangun, tapi nggak semuanya bisa, nggak selalu mereka mau bangun, jadi terus kami ngimami sholat subuh sampai kira-kira jam 6 baru pulang. Di jam 7 harus datang lagi karena harus masuk kantor PKPDA. Jadi dulu itu dikerjakan habis-habisan. Dan iya, habis-habisan dan tidak kulu majanan, tidak ada apa-apanya. Jadi ternyata para kiai awal dan sampai sekarang juga kiai ya, itu kerja keras luar biasa untuk merealisasikan idealisme, terutama yang digagas oleh Prof Imam ya. Iya. Dan bertumpu pada penguasaan bahasa Arab ya. Mengapa bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu menjadi alat media untuk penguasaan wacana keislaman dengan kitab-kitab yang diajarkan, begitu ya? Iya. Jadi sebenarnya ide dasarnya itu Pak Imam kan begini, tidak ini kan tujuan daripada atau alumni IAIN itu disebut IAIN Perguruan Tinggi Islam itu disebut ulama intelek atau intelek ulama gitu. Lalu ada pikiran tidak pernah ada ulama yang tidak lahir dari selain pesantren. Semua ulama itu lahir dari pesantren. Dalam konteks Indonesia dalam konteks Indonesia. Oleh karena itulah maka pendirian pesantren ini menjadi sesuatu yang keharusan bagi perguruan tinggi ini jika ingin keluaran kita ini disebut dengan intelek ulama yang profesional atau ulama intelek yang profesional kan itu kan. Jadi dan tidak pernah ada ulama yang lahir dari selain pesantren, maka harus ada pesantren di sini. Ini diantaranya. Jadi artinya untuk menyiapkan seorang ulama tidak cukup dengan IAIN misalnya, dengan UIN misalnya, tapi harus ada pesantren, ada ma'hadnya, harus ada gitu ya. ma'hadnya itu. Lalu saya ini mempertegas dari Hamzah itu, ya. Selain keilmuan ya yang kuasai, apa mungkin waktu itu wacana yang dikembangkan karena pesantren itu ada tradisinya gitu, bukan hanya sekedar keilmuan, apa begitu waktu itu? Ada hal yang sifatnya mistikalistik. Apa itu dia? Ini menarik. Jadi ada hal yang sifatnya mistik itu tidak boleh ditinggalkan oleh pesantren. Maka saat itu saya mengusulkan kepada Prof Imam agar supaya di situ ditanam tanah Sunan Ampel, karena namanya pondok itu pesantren Ma'had Sunan Ampel Al Ali. Tanah itulah nanti diletakkan diambil dari makam Sunan Ampel. Lalu Prof Imam menjawab, kalau begitu jangan Sunan Ampel, wali sembilan sekalian.
Ya kemudian saya bilang kalau gitu jangan saya ngambil, yang ngambil harus Kiai Mudhor dan Kiai Hamzawi. Saya mengikuti. Jadi ini masih ya. ada pelaku sejarahnya. Nanti kita tanya. Iya. Ya, saya masih ingat sekali itu karena tahun 99. Ya, itu bersamaan dengan menanti kelahiran anak saya yang keempat. Saya biasa kalau anak saya mau lahir saya harus ada gitu. Nah, karena saya mendapatkan tugas, padahal itu saat lahirnya anak saya yang keempat itu, maka saya pamit Pak Daitri. Sudah kalau nanti lahir, Meskipun sibuk mengurus ma'had, masih punya anak juga. ada momentum tersendiri. Ya. Maka wali keempat itulah yang menjadi nama anak saya itu. Ya, jadi karena wali keempat yang kita kunjungi adalah Sunan Kudus. Menurut hasil USG anak saya laki-laki, saya siapkan nama Abdul Kudus As-Sunani, maksudnya Sunan Kudus. Dan atau Muhammad Ja'far Shodiq, nama lain dari Sunan Kudus. Nah, ternyata lahir perempuan. Dikasih nama Manara Qudsia, itu Menara Kudus sebenarnya. Jadi sebenarnya namanya panjang Aqsa Manara Qudsia. Aqsa masjidnya Aqsa itu. Padahal keyakinan Kiai laki-laki ya. Laki-laki menurut Jadi Kiai juga kadang-kadang salah ya. Iya salah. Iya. Jadi sebelum 2001 sudah ada kegiatan tadi. Pondok itu jadi sudah eksis. Tanah tadi diambil dari 9 wali, makam 9 wali itu, kemudian ditanam di mana, Kiai? Ditanam yang sekarang bukan ini yang di sana. Di menara ini. Bukan. Pintu masuk. Di bawah peresmian Gus Dur. ini Gus Dur itu, di situ ditanam tanah wali 9 dan diletakkan oleh 9 Kiai Karisma di Jawa Timur. Siapa aja Kiai? Antaranya ya Kiai Mudhor almarhum Al-Maghfurlah. Terus siapa lagi? Terus ada Kiai yang dari Bulang Kiai Basori Alwi, lalu ya Kiai ini Bayi Musli, lalu Kiai yang dari Pondok An-Nur Bulu Lawang, dan disaksikan oleh ratusan Kiai. Didoai oleh ratusan Kiai itu ketika meletakkan itu jam 12 malam, tengah malam. Jam 12 malam ya? Iya. Coba saya ingin tahu makna-makna di balik semua secara mistikal ya. Kenapa ambil tanah 9 wali kemudian mengapa ditanam di jam 12 malam? Itu apa kira-kira maknanya itu? Ini semuanya kan menyangkut rasa. Jadi kita ingin mempertajam rasa. Artinya semuanya itu rasa. Bagaimana orang itu tidak hanya menghargai yang sifatnya fisik, tapi bagaimana orang itu berupaya untuk mempertajam rasa, dan rasa itulah sebenarnya inti agama yang ingin kita tanamkan, dan itu harus dimiliki oleh seorang ulama. Atau mungkin agar ini menjadi simbolisasi ya, alumni UIN Maulana Malik Ibrahim itu seperti para wali begitu. Ya itu diantaranya yang diharapkan. Mengapa jam 12 malam? Ya harus di jam 12 malam itu kan di atas itu. Atau nggak boleh tidur sebelum. Kalau misalnya ketahuan orang itu enggak. Ya itu tradisi aja. Jadi tradisi. Atau gini, bahwa jam 12 malam itu kan menjelang pergantian waktu. Jadi masuk ke wilayah 0. Jadi sesungguhnya semua proses pendidikan itu ditarik ke fana, dunia fana. Apa begitu dia? Jadi begini, jadi jam 12 malam itu waktu penutupan, artinya waktu nafilah. Jadi yang dimulai malam kan dimulai dari maghrib. Maghrib itu kemudian 3 rakaat itu, lalu isya itu adalah 4, 7 itulah 7 pintu neraka yang mesti harus ditutup. Setelah itu jam 12 malam memasuki namanya nafilah, namanya palang. Itulah semua reget, semua sesuatu yang tidak baik harus ditutup dengan itu. Nah, ini kira-kira maknanya jam 12 malam itu. Ini untung ada Kiai Muslimin ya, ahli mistik ini. Terus silakan apa lagi Kiai? Ya, lalu kenapa subuh itu harus tidak boleh terlambat? Subuh itu qiyamul harus ditegakkan. Lalu subuh tidak boleh terlambat, karena subuh inilah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa pertama kali sholat di dunia ini. Subuh itu dimensinya 2, yaitu ampunan terhadap dosa malam, dan yang kedua adalah diperolehnya rahmat, yaitu datangnya 8 pintu surga. Para santri baik yang sudah jadi alumni maupun yang masih nyantri itu, ini makna-makna simbolisasi Ma'had Sunan Ampel Al-Ali agar pendidikan di Ma'had ini menjadikan para mahasantri itu seperti yang dikatakan oleh Kiai Muslimin tadi, menjadi orang seperti wali, berarti para sufi ya. Orang yang tahu makna waktu, kemudian memaknai
sholat itu sebagai hal-hal yang sangat penting gitu ya. Ya oleh karena itulah sholat Iya. 5 waktu itu Ya. ditradisikan betul melalui pesantren itu selama 24 jam kan. Kalau Ya. mahasiswa kan nggak mungkin, karena ya, habis zuhur mereka pulang, malam juga tidak di sini. Kalau pesantren 5 waktu ini akan mungkin dilaksanakan. Dan waktu itu Kiai mengawal seluruh kegiatan itu ya. Ya tidak semuanya, terutama saya subuhnya. Oh, subuhnya. Subuh dan PKPBA ya. Oh, Ya, jadi saya yang subuhnya itu bukan hanya imam ya, membangunkan membangunkan ya. dari imamnya. Ya. Atau mungkin karena namanya imam muslim jadi imam. Saya tidak tahu. Terima kasih Kiai, terima Ya, kasih. sama. Kiai.